Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, minggu yang minggu pula ketiga, lupa kebanyakan libur nih setelah nonton nih. Minggu ketiga, temanya apa Pak? Apa sih? Kisah. Salah. Baji lu baju ke Baji. Amalan Islami, amalan Islam, amalan. Yang keempat itu kisah. Baji lu Baji ini. Banyak kegiatan Baji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya coba amalan kemarin, amalan zikir. Sekarang amalan Islam. Amalan apa ya? Saya coba kutip dari Republika.com. Jadi penulis ini namanya Nasih Nasrullah. Itu ada 7 amalan yang menjadi penghalang masuk surga. Saya hanya mengutip saja ini, ya, hanya sekedar pengutip saya. Ada beberapa amalan penghalang masuk surga. Hati-hati nih, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, jangan sampai melakukan. Yang pertama, orang yang gemar, senang, suka memakan harta riba. Pahamlah harta riba itu kayak apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Saya tidak membacakan ayatnya karena ada 7 ini. Saya pernah nyampein khotib di Al-Islah, bisa menutup film begini, jangan 7, 3 saja gitu. Makanya lama. Saya kena kritik bersama Noto ini, kelamaan kalau 7. Udah ayatnya di bawah, terjemahnya di bawah gitu. Makanya untuk di sini saya ayatnya nggak saya bawa nih bersama Noto, biar cepet. Mohon maaf ya Noto ya, 7 nih sekarang. Tapi ayatnya nggak saya bacain, terjemahnya aja. Al-Baqarah 275. Yang pertama, awas. Orang yang suka, gemar, demen, hobi memakan harta riba. Dalam surat Al-Baqarah 275 yang artinya itu. Biar cepat nih soalnya tadi. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Awas. Kalau kita lebih ekstrim lagi itu, katanya bunga bank itu riba, ekstrim itu. Makanya lebih aman itu nabung di bank syariah. Ada yang begitu. Makanya untuk keamanan coba nabungnya di bank syariah, BNI syariah, BRI syariah dan lain-lain. Gitu katanya ulama. Yang kedua, orang yang memakan harta anak yatim. Hati ini, saya sering nyampaikan, orang yang makan harta anak yatim, kita dititipin harta anak yatim, kita orang punya, dipakai. Gitu. Kalau nggak punya, orang fakir, misal kita orang miskin, orang fakir, dititipin harta anak yatim, Allah Subhanahu wa taala masih ngasih kelonggaran. Tapi jangan banyak-banyak. Gitu. Saya pernah nyampaikan juga itu ayatnya. Seperlunya. Ya seperlunya, makan aja, jangan seperlunya kebutuhan. Bagi yang kafir, yang fakir, maaf. Memakan harta anak yatim. Dalam surat An-Nisa ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya itu sama-sama. Ayatnya nggak saya bacain. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Nggak izinlah, ngumpet-ngumpetlah, misal. Hati-hati, makanya bahaya. Maksudnya kalau dititipin harta anak yatim ngeri-ngeri juga. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Kita misal, kita dititipin harta yatim, ibadahnya rajin, misal ini. Tapi kita makan harta anak yatim, hati-hati. Awas. Hati-hati dah. Kalau kita diamanatkan, saudara kita misal yatim, misal. Kita dititipin dah, hati-hati dah. Yang ketiga, amalan yang bisa menghalangi kita menjadi ahli surga, masuk ke surga. Yang ketiga adalah meninggalkan sholat. Apapun ya, jangan sampai. Makanya Islam itu I-nya Isya, sholat Isya, S-nya sholat subuh. Apalagi L-nya apa? Lohor, A-nya Ashar, M-nya maghrib. Kalau merasa sebagai orang Islam, 5 itu dilakukan. Begitu. Makanya Rasulullah pernah bersabda, pembeda antara orang muslim dengan orang yang kafir gampang. Di sholatnya saja. Ketika dia merasa sebagai orang Islam, tapi meninggalkan Islamnya itu, meninggalkan Isya, meninggalkan subuh, meninggalkan lohor, meninggalkan asar, meninggalkan maghrib, saya nanya, Islam bukan itu. Hati-hati. Makanya bukti sebagai orang muslim bukannya sekedar ucapan saya beriman, tapi buktikan dengan wa amilus sholihat. Salat itu contohnya. Dalam surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia disuruh untuk bersujud dan mereka dalam keadaan sejahtera tapi nggak mau. Suruh sholat, suruh sujud sama Allah, ogah.
Gitu. Meninggalkan sholat. Hati-hati. Kalau kita sebagai orang Islam, awas. Itu Islam itu 3, 5 itu. Isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib. Itu komitmen sebagai Islam Muslim itu yang itu. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, penghalang kita masuk surga yang keempat apa? Suka menggunjing, membicarakan aib orang, demen banget dah kalau buka aib orang. Paling orang yang nggak senang, dibumbui dah tuh. Namanya hidup, saya sering sampaikan, pasti ada orang yang nggak suka sama kita. Tinggal kitanya sabar nggak, kan gitu. Digunjing. Hati-hati, orang yang suka menggunjing. Apa menggunjing, Pak? Membicarakan aib orang. Gosip aja ya. Hati-hati itu. Kejelekan-kejelekannya disebar-sebarin, summa na'udzubillah min dzalik. Sekalipun kita nggak senang sama orang, sudah ditutupin aja sudah keburukan dia, aib dia sudah tutup. Mudah-mudahan itu jadi penghalang kita, dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita aib orang nih kita tutupin dah. Paling kita nggak suka, tutup yang rapat-rapat. Ya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, nyangka-nyangka. Karena sebagian purbasangka itu dosa." Udah, jangan nyangka-nyangka, walaupun nyangka baik. Udah, kita ini aja, husnuzon. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Aib orang dicari-cari. Orang gak senang tuh biasanya begitu tuh. Nyarilah kesalahannya dan sebagainya. Janganlah menggunjing satu sama lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menanya dalam ayat ini, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, menggunjing keburukan tetangga lah, misal saudara, misal itu diler-lerin, apa namanya, disebar-sebar. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Yang kelima, penghalang kita masuk surga adalah pemimpin yang menipu rakyatnya. Hati-hati kalau kita pemimpin. Kita sebagai suami juga pemimpin. Jangan dah menipu istrinya. Apa ya? Berbohong gitu ya. Apalagi pemimpin negara, hati-hati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberikan urusan oleh kaum muslimin sebagai pemimpin, lalu ia mengeksploitasi kekayaan mereka, kebutuhan mereka, kesulitan mereka, dan juga kemiskinan mereka, niscaya Allah akan menghalanginya pada hari kiamat dari kekayaannya, kebutuhannya, kesulitannya, dan kemiskinannya. Atau tidak jadi gubernur atau jadi presiden atau ya skala kecil, kita sebagai kepala keluarga adalah pemimpin, hati-hati jangan sampai di dalam keluarga kita sebagai pemimpin ngumpet-ngumpet dah, nipu istrinya dan sebagainya ya. Apalagi kelas besar ya, pemimpin presiden misal gitu. Jangan sampai kemudian menipu rakyatnya. Yang keenam, penghalang kita masuk surga melakukan tindakan korupsi. Keluarga kita dikasih makan uang haram, summa na'udzubillah min dzalik. Masih mending kita hidup pas-pasan tapi uangnya halal, halalan thayyibah, itu lebih baik.
Masalahnya apa? Repot kalau kita makan dari harta haram, hasil korupsi, sampai akhirat itu masalahnya. Gitu. Mau senang hidup di sini atau di akhirat itu. Dua-duanya kalau bisa. Kalau bisa, kalaupun nggak bisa, fokuskan senang di akhirat nanti. Jadi orang kaya di sana. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak kaya di dunia, usahakan kaya di akhirat. Sudah miskin di dunia, maaf. Di akhiratnya miskin lagi, di neraka. Summa na'udzubillah min dzalik. Begitu. Kalau Pak Haji luar biasa, sudah kaya dunia, akhirat Pak Haji ya. Ajak-ajak Pak Haji jamaah kita itu. Kalau Pak Haji di surga, panggillah jamaah Mushollal Musyarrafah, Ustaz Warnoto, saya, Pak Tamam, Pak Ade, semuanya lah dipanggil Pak Haji. Doalah sekarang, dari sekarang itu, ya Allah mudah-mudahan jamaah saya ahli surga gitu Pak Haji. Jangan lupa Pak Haji ya, habis sholat tahajud dah, jamaah Mushollal Musyarrafah nih dipanggil-panggil, doa lah ya Pak Haji. Saya ngikut Pak Haji aja nih, nanti lupa lagi Pak Haji. Jangan sampai keluarga kita diberi makan uang haram, usahakanlah ya. Jangan sampai uang dari nipu, bohong, jangan sampai itu. Dalam surat Ali Imran ayat 161 ya. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang telah mereka kerjakan, sedang mereka tidak dianiaya. Begitu. Harta rampasan itu banyak. Ada yang duduk Rasulullah berkhianat gitu. Kalau harta itu sensitif memang, rebutan. Ya, jangan sampai dah ya keluarga kita kasih makan uang yang subhat Pak Haji ya, nggak jelas halal haramnya Pak Haji ya. Apalagi yang haram, subhat aja nggak boleh. Yang terakhir, sebenarnya banyak, saya hanya mengutip saja nih, 7 katanya, tapi masih banyak ya. Yang terakhir, amalan yang bisa menghalangi kita jadi ahli surga, nggak jadi masuk surga. Apa itu? Kikir, pelit, bakhil, nggak suka mau ngasih. Kalau kita nggak punya, fakir misal ya, miskin, kita nggak ngasih nggak apa-apa. Masalahnya ini adalah punya tapi tidak mau memberi. Tahu tetangganya kesulitan, kesusahan, dia tahu dan dia punya, tapi tidak menghiraukan. Makanya dalam surat Al-Maun pernah saya sampaikan, cirinya orang yang mendustakan agama, dia punya agama tapi diklaim oleh Allah pendusta agama. Apa itu? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tangganya tahu kelaparan, tahu. Insyaallah Pak Haji enggak nih Pak Haji, sensitif Pak Haji. Saya luar biasa kemarin, saya kagum Pak Haji ya, bukan memuji Pak Haji nih. Saya juga ingin ngikuti gitu, cuman saya belum mampu. Anak yatim beberapa orang dikasih, ya Allah luar biasa itu Pak Haji. Mudah-mudahan dikasih keberkahan Pak Haji ya. Berlaku kikir, bakhil. Gitu. Kalau kita nggak punya, ya Allah juga tahu kok. Kita nggak ngasih, tahu kalau kita nggak punya. Ini maksudnya adalah orang yang punya, yang berlebih, tapi dia genggam, nggak mau memberi gitu. Sehingga pernah saya sampaikan, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, jangan kau anggap ya, harta yang kalian kikirkan itu baik untukmu. Namun Allah menyatakan, harta yang kalian bakhilkan, harta yang kalian kikirkan, nanti di hari kiamat dikalungkan tuh di lehernya.
Kata Allah, nih hartamu yang kamu dulu simpan buat sendiri. Gitu. Makanya tidak. Luar biasa dah kalau kita misalnya kita orang punya pas mau meninggal nih wasiat dah nih buat keluarga, nih buat musola. Wah, luar biasa itu. Habis tuh semuanya dibagi-bagi, baru dia meninggal. Ya Allah, luar biasa itu Bu Haji ya. Yang bisa seperti itu luar biasa, sehingga dia meninggal sudah dibagi-bagi semuanya untuk yatim, untuk duafa, untuk pembangunan musola, untuk keluarga dan lain sebagainya. Udah dibagi-bagi. Itu ada nggak Pak Haji ya? Ada Pak Haji ya? Dan Pak Haji ini luar biasa nih. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, peliharalah diri kalian dari kezaliman, karena itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Peliharalah diri kalian dari kekikiran, kebahilan, karena akan menjadikan ya umat sebelum kalian binasa. Itu karena kikir, bahil. Kekikiran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka mudah menumpahkan darah dan menghalalkan semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari 7 hal ini ya. Mudah-mudahan semua jamaah Musul al-Musarrafah ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ya Allah, taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wa tammim taqsirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbi ij'alna ya Allah muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jagalah hati kami semua ya Allah, dan jamaah Musul al-Musarrafah ya Allah. Tidak melakukan 7 hal ya Allah yang bisa menghalangi untuk masuk surgamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa